mau pakai animasi yang aneh-aneh itu kadang terus jadi nanti menghambat ganti. Oke, baik, kita mulai hari ini. Semoga materi 1 jam ini tidak menjadi pengantar tidur Anda ya, tapi ini pengantar Anda nanti ambil nilai sebagai starting point Anda untuk agar nilai Anda nanti bagus sampai seterusnya. Jadi materinya ringan aja kok ya, kita hanya diskusi, sharing bareng-bareng yang selama ini Anda dengar seperti apa, pemahamannya yang selama ini Anda baca seperti apa, ya kita saling melengkapi saja ya. Jadi hari ini kita akan membahas 2 hal terkait sistem dan kebijakan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan menunjukkan salah satu contoh negara yang betapa susahnya untuk mengganti suatu kebijakan. Jadi tidak semudah itu mengganti kebijakan. Sesusah apa dia untuk mengganti suatu sistem ya. Jadi butuh waktu yang panjang sampai akhirnya sekarang pun dia tetap menggunakan sistem yang lama, tetapi kebijakannya sudah tidak sesuai dengan sistem yang seharusnya. Oke, contoh negaranya adalah Kuba. Nah, ini adalah Presiden Kuba, namanya Raul. Ada yang tahu Raul siapa? Bukan Raul Lemos ya. Raul siapa? Ada yang bisa kasih tahu nama lengkapnya Raul? Raul Rombak. Raul Rombak, bukan. Raul itu merombak ekonominya Kuba. Nama lengkapnya Raul siapa? Coba, ada yang temu? Raul Castro, betul sekali. Raul Castro itu katanya kita kan bicaranya Indonesia, kok kita pakai contohnya dari luar negeri, nggak apa-apa, nanti biar Anda nggak bosan, karena nanti sebagian besar kita bahasnya Indonesia kok ya, tenang. Oke, Adila baru masuk. Oke, Raul namanya Raul Castro, betul sekali tadi Mbak Cantika ya, membantunya ya. Raul Castro itu adiknya Fidel Castro. Nah, kakaknya ini Fidel Castro, dia itu adalah presiden Kuba yang benar-benar mendeklarasikan bahwa negara saya itu menggunakan sistem ekonomi sosial. Sosialnya pakai sosial sayap kiri. Berarti kalau sosial sayap kiri itu artinya dia pelaksanaannya menggunakan paham, ada yang tahu? Sosial tapi sayap kiri alias militan. Paham? Kuba itu paham apa ya? Paham komunis, Bu. Yes, ya, oke, saya sudah mengatakan, tapi komunis yang versi sekarang ya, bukan komunis zaman dulu. Oke, sip, dit. Jadi Fidel Castro itu sudah mendeklarasikan negaranya menggunakan sistem ekonomi terpusat atau sosialis, tetapi menggunakan varian ideologi yang lebih militan atau sosialis atau komunis ya. Nah, saat Fidel sudah meninggal, digantikanlah adiknya Raul. Tetapi selama jabatan Raul yang cukup menghantui dia adalah terjadinya krisis likuiditas ya. Likuiditas itu berarti kemampuan untuk membayar kewajiban di negara tersebut itu bermasalah, sehingga kalau dengan sistem yang sudah diterapkan oleh Fidel itu nggak akan keluar, masalah itu nggak akan teratasi, sehingga saat itu yang dilakukan Raul adalah kalau kita mengganti sistem habislah dia, karena itu sudah dinastinya itu sistemnya pakai versinya Fidel. Akhirnya Raul melakukan 2 kebijakan, tapi itu benar-benar bisa merombak ekonomi di Kuba. Satu, kebijakan sederhana yang ia lakukan adalah pihak swasta itu dikasih ruang untuk mereka itu berkegiatan sesuai dengan yang mereka bisa. Dalam artian mereka bekerja sesuai dengan passion dia, bakat dia, bahkan terkait rekrutmen karyawan itu negara nggak ngurusin. Ya, Mas Sahrullah, oke, nanti tak ini ya. Jadi sebelumnya di eranya Fidel, kamu sebagai pengusaha mau merekrut pegawai, itu tuh negara harus ikut campur. Saya juga nggak tahu ya kalau kasusnya sekarang rektor katanya yang milih harus presiden. Nah, itu arahnya udah ke sana atau belum. Sampai perekrutan karyawan itu tuh negara di situ ikut andil gitu loh. Jadi Raul sudah merasa oke, kita harus melonggarkan ya. Pelonggaran pertama itu pihak swasta dikasih kebebasan, masyarakat itu disuruh membuat unit-unit kecil usaha yang mereka bisa, sehingga mereka tetap beraktivitas ya. Kalau mereka beraktivitas kerja dapat uang, pembelanjaan negaranya bagus sehingga nggak krisis saat itu, nggak bangkrut. Nah, yang kedua dia membebaskan 52 tahanan politik. Jadi di Kuba itu kalau ada presiden, ada oknum yang menghina presiden atau berpendapat berlawanan dengan presiden, maka dia akan ditahan. Namanya adalah tahanan politik. Ada sekitar
52 itu dedengkotnya. Nah, itu oleh Raul dibebaskan. Karena sekarang concern-nya negara bukan di situ, tapi gimana kita bisa keluar dari krisis likuiditas. Nah, dua kegiatan itu benar-benar sudah maaf Bu terlambat. Oke, Ali Akbar ya. Jadi dua kebijakan yang dilakukan Raul itu tadi sudah benar-benar gebrakan karena dia punya branding untuk negara ini. Dia mengatakan branding negara saya. Saya pengen menjadikan Kuba itu adalah negara yang didiami warga tanpa dia harus bisa kerja. Ya, langka kan ada presiden yang kayak gitu. Kamu boleh hidup di negaraku tanpa kerja pun kamu bisa. Gitu lah ya. Bukan malah kita dipaksa untuk sehat di negara yang sakit, nanti kesasar ke sana ya, kayak gitu ya. Jadi dia menggunakan branding itu. Tetapi untuk bisa dan semua orang pun merasa dengan kelonggaran kebijakan yang dia lakukan, dengan semakin ke sini semakin baik Kuba. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Kuba sekarang sudah tidak sosialis tapi lebih ke arah kapitalis. Itu pun tidak juga dia lakukan. Jadi namanya sosialis tapi isi kebijakannya adalah lebih ke arah kapitalis seperti itu. Kok enggak mix aja? Ya itu juga sama-sama susahnya untuk mendeklarasikan itu. Jadi tidak semudah itu mengganti sistem. Kenapa di Indonesia mudah banget Bu di zamannya Pak Karno? Ya itu kan zaman dulu saat kestabilan belum kita capai saat itu awal kemerdekaan. Coba sekarang mau ganti ya kose titip sopo sike ya seperti itu. Oke, itu ya itu contoh case study-nya yang ada di dunia ini yaitu untuk negara Kuba. Nah, apa kabar Indonesia? Nanti kita sampailah di sana, gitu ya. Jadi ini adalah contoh konkretnya betapa susahnya untuk menggeser atau mengganti suatu sistem. Kenapa sih nggak buat sistem yang sesuai dengan karakter negaranya aja? Negaranya pengennya kayak gini ya udah tinggal ganti, tapi tidak semudah itu ternyata pelaksanaannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi yang akan kita mulai yang pertama adalah sistem ya. Saya nggak usah mengulang sistem itu apa, Anda sudah dapat sebelumnya. Yang jelas setiap negara itu harus punya sistem karena itu adalah modal awal dia untuk mengalokasikan sumber daya yang ia punya. Kita ambil dulu secara historisnya. Sistem itu secara global itu ada 4, tradisional, ada kapitalisme, ada sosialisme, dan ada campuran. Kok ekonomi campuran nggak masuk? Kok ekonomi campuran? Kok ekonomi Pancasila nggak masuk di sini? Itu yang punya Indonesia Raya. Dan ada juga beberapa teori yang mengatakan campuran itu kan contohnya ekonomi Pancasila itu beda ya. Oke, saya sampai 3 kali mengatakan itu beda. Jadi dia nggak masuk ke ruang lingkup ini. Nanti spesial itu ya pakai telur. Oke, kita mulai yang pertama secara historis tradisional. Kenapa tradisional sekarang sudah tidak banyak dibahas ya karena memang secara pelaksanaan udah tidak dipakai ya. Jadi tradisional itu hanya menggunakan 2 sumber daya. Siapa yang tahu tradisional itu menggunakan apa dan apa? Sistemnya, modalnya itu pakai apa? Tradisional modalnya pakai apa? Siapa yang tahu? Coba Anggar. Mas Anggar, di open mic-nya Mas. Iya Bu. Oh, sorry Mbak. Oke. Tradisional itu dia pakai modalnya apa Mbak? Sumber daya yang ia miliki apa aja? Kalau cuma 2. Apa ya? Apa kalau orang tradisional itu yang dia punya apa? Bentar ya Bu. Oke, yo searching cek yo apa. Ada yang udah ketemu? Sistem ekonomi tradisional itu modal dia yang dia punya apa? Saya sudah kasih clue cuma 2 yang dia punya. Sumber daya alam. Sama apa? Apa Mbak Adila? Tadi sumber daya alam sama apa? Satu lagi kan 2. Jadi dia yes, betul lah ya, alam sama manusia. Nah, kalau sumber daya yang kita punya hanya alam dan manusia, berarti dia hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri. Jadi belum ada untuk profit orientednya seperti apa, mencapai laba kompetitifnya seperti apa, enggak ada. Jadi benar-benar pola hidupnya namanya subsisten, ya. Nah, dan kalau kita hanya menggunakan 2 modal ini, itu kalau diterapkan di suatu negara, pertumbuhan ekonominya lambat banget. Nah, maka dari itu, dari keresahan ekonomi tradisional, banyak yang sudah tidak pakai, akhirnya beralihlah ke kapitalisme. Kemudian kapitalisme runtuh tahun 1930. Coba cari, tahun 1930 itu terjadi krisis apa di dunia ini? Namanya apa?
tahun 1930. Apa yang terjadi di dunia nyata ini ya? Ada yang tahu? Tahun 30 ada kejadian apa? Mas Muhammad Farhan mungkin bisa dibantu Mas Farhan? Tahun 30 kita mengalami apa ya? Dunia ini ya, tepatnya bukan kita saja. Ada yang tahu? Black Tuesday bukan Bu? Great apa? Black Tuesday. Oke, bisa. Black Tuesday atau istilahnya adalah the Great Depression. Depresi. Depresinya loh nih, ekonomi loh ya. Oke. Kemudian kapitalisme jatuh tahun 30 digantikan sosial. Kemudian muncullah mix-nya ya. Oke, sekarang kita mulai yang pertama kapitalis. Kapitalis itu pertama kali diterapkan oleh tokoh yang selalu kita dengung-dengungkan kalau Anda belajar makro, yaitu teorinya Adam Smith. Yang jelas kapitalis itu apa sih? Garis merahnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk setiap individu. Dan dia selalu dimotivasi dan diatur oleh yang namanya pasar atau kekuatan ekonomi. Sehingga si kapitalis ini pilarnya ada 3. Nah ini yang perlu dicermati karena biasanya nggak semua buku menuliskan ya. Yang pertama, pilar pertama namanya laissez-faire. Laissez-faire itu di situ dituliskan bahwa pemerintah itu ada, cuman dibatasi aktivitasnya. Nah itu dijelaskan dari aspek laissez-faire. Ya, jadi ada pemerintah, cuman dibatasi hanya untuk bidang-bidang tertentu, mungkin kestabilan secara menyeluruh secara makro. Invisible hand, jadi setiap individu itu dimotivasi. Ayo kamu berusaha, ya nanti yang ngatur kekuatan ekonomi kok, seperti itu. Jadi pemerintah di situ nggak ikut andil, ya. Jadi silahkan setiap individu untuk berkreasi, berproduksi sesuai dengan yang dia miliki. Nanti yang akan mengatur adalah kekuatan ekonomi. Dan dia juga dikasih motivasi pengorbanan atau kepuasan terbesar akan kamu raih apabila nanti pengorbanannya yang paling kecil. Ya, kita kan pernah belajar motif ekonomi ya, tapi kok motifnya di kita kan pengorbanannya kecil, hasilnya tertentu. Kalau di sini pengorbanannya kecil, ya hasilnya nanti yang diharapkan maksimal. Yang ketiga adalah private property, berarti bebas untuk kepemilikan barang untuk setiap individu, tapi kepemilikannya walaupun bebas tetap dilakukan secara legal, gitu ya. Oke, ini sebagai pengantar kapitalis. Nah, terus jalannya kapitalis itu seperti apa? Jadi nggak lancar-lancar amat ya. Sebenarnya kapitalis itu sudah dikuasai di awal-awal, apalagi setelah dia bisa menjawab kelemahan sistem ekonomi tradisional. Tadi kan di tradisional pertumbuhannya lambat, dengan diterapkannya kapitalis, setiap individu dikasih kebebasan, kan itu menjadi pertumbuhan ekonomi negaranya semakin pesat, ya. Kebutuhan barangnya semakin beragam, kualitas barang yang dihasilkan kan semakin bagus karena setiap orang bersaing untuk menciptakan barang yang lebih bagus. Oke. Seperti itu akhirnya sampai tahun 30 muncullah yang namanya The Great Depression atau krisis besar yang terjadi di Amerika. Oke. Nah, ini kayak titik baliknya kapitalis. Nah, itu dipertanyakan. Selama ini kan keagungan dari paham Adam Smith merajai di negara-negara. Nah, saat tahun 30 dicoba, Amerika saat itu penganggurannya banyak. Coba pakai sistem kapitalisme, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak jalan. Yang dia mendengungkan bahwa di dalam kapitalis itu full employment. Full employment berarti kesempatan kerja penuh, enggak ada pengangguran. Di sana selalu menerapkan enggak ada pengangguran. Kalaupun ada pengangguran, nanti dia juga mau kerja. Karena bagi mereka, yang nganggur itu pasti mau kok dibayar dengan upah di bawah pasaran, yang penting kan dia kerja. Nah, itu padahal waktu tahun 30 Amerika kena krisis. Penganggurannya banyak banget. Akhirnya muncullah tokoh yang bernama John Maynard Keynes. Ini adalah yang melahirkan ilmu ekonomi mikro. Anda bicara mikro itu karena ada Keynes. Keynes datang. Ya udah kalau gitu salah satu cara yang paling ampuh adalah intervensi pemerintah. Padahal dia paling nggak mau pemerintah ikut campur di dalam aktivitas ekonomi. Dia memberikan suatu teori bahwa kalau pemerintah masuk di situ, pemerintah mengadakan pembangunan proyek lah, fasilitas seperti itu. Terus dari pembangunan proyek itu mempekerjakan rakyat Amerika, rakyatnya punya uang, punya pekerjaan, dia bisa konsumsi,
ya kan? Setelah dia bisa konsumsi, maka pembelanjaan agregatnya naik, penganggurannya berkurang, inflasinya berkurang. Nah, semuanya manggut-manggut, ikutlah teorinya Keynes. Nah, saat itu kapitalis sudah jatuh, digantikanlah pakai teorinya Keynes. Selama berapa tahun dia merajai? 34 tahun. Ada chat yang masuk? Ya, oke Mas Yusril, 34 tahun. Nah, tapi karma itu nyata. Akhirnya datanglah lagi krisis tahun 73. 1973. Yo, dicari tahu sekarang krisis 73 itu krisis yang bagaimana? Kalau 30 tadi kan karena ini tadi faktor full employment, tapi ternyata terjadi depresi. Kalau 73 ada yang tahu itu karena apa? Krisis minyak. Krisis Ya, minyak. betul. Siapa itu tadi yang jawab? Agak barengan, jadi saya nggak hafal namanya. Mas siapa? Mas apa Mbak tadi ya? Oke, krisis minyak tahun 73. Betul, tepatnya itu politiknya OPEC. Jadi satu tindakan Amerika yang menyebabkan dia diembargo. Amerika membantu Israel di perang antara Israel dengan Timur Tengah saat itu. Namanya Yom Kippur perangnya. Karena ketahuan dia memberikan bantuan militer, akhirnya dia diembargo 2 tahun aja. 2 tahun saja dia diembargo minyak. Tapi saat itu rasanya udah kayak luar biasa di Amerika karena dia pas tahun itu adalah pas juga perang dengan Vietnam. Jadi dia butuh anggaran yang banyak, malah diembargo minyak. Nah, akhirnya jadilah inflasinya melambung tinggi lagi. Dan dia kembali lagi mengembalikan teorinya ke mana yang kamu katakan pemerintah itu bisa bantu dengan fasilitas, nggak bisa. Saat itu akhirnya muncullah titisan, titisan ya, anak-anaknya Adam Smith, tokoh setelahnya, tapi yang masih memegang teguh nilai-nilai kapitalisme. Ada Milton Friedman, tepatnya adalah Elizabeth ya. Elizabeth inilah pendiri neoliberalisme. Jadi dia ini momentum untuk kapitalis bangkit, tapi dengan adanya perbedaan, ya, melahirkan paham baru namanya neoliberalisme. Apa bedanya dengan kapitalis? Nah, ini bisa dilihat. Di dalam neolib itu kalau di kapital tadi adalah poin pertamanya adalah kebebasan, ya toh, kebebasan tiap individu. Di neolib juga, tapi yang menjadi pilar utamanya adalah dia paling nggak suka sesuatu hal yang, dia paling tidak suka sesuatu hal yang menghambat birokrasi terkait perdagangan. Jadi dia mengagungkan yang namanya liberalisasi dalam perdagangan. Nah, kalau di liberal itu tadi masih ada peran pemerintah, kalau di sini malah pemerintah itu nggak ada, karena apa? Itu nanti yang membuat ribet birokrasi. Ya, jadi hal-hal yang dirasa itu mengganggu perdagangan bebas, maka itu dihilangkan. Salah satu contohnya adalah kemarin yang sudah Anda bahas ya dengan saya, IMF. Kalau negara itu utang sama IMF berarti dia harus ngikutin konsensus Washington dong Bu, yang perjanjian isinya 10 itu. Contohnya di dalam konsensus Washington adalah privatisasi. Jadi dikurangilah itu aset-aset milik BUMN pemerintah dijadiin swasta seperti itu. Ya, jadi arahnya lebih ke arah sesuatu hal yang menghambat birokrasi dihilangkan. Jadi dia udah masuk nitip undang-undang yang bisa meloloskan agar birokrasi pemerintah itu diturunkan. Itu sudah paham neolib, sudah masuk ke negara-negara lainnya. Nah, itu adalah terkait dengan sistem ekonomi kapitalis sampai ke neoliberalisme, ya. Kemudian yang kedua adalah sosialis. Nah, sosialis itu hadir akibat adanya revolusi industri ya sekitar abad 19. Tokohnya adalah Karl Marx. Nah, ini perlu Anda pahami, ini yang bedanya dengan komunis sekarang. Karl Marx itu kalau disebut golongan komunis benar Bu, betul. Karena zaman dulu komunis itu adalah sebutan untuk sayap kiri sosialis.
Sayap kiri sosialis itu namanya komunis, atau sayap militan dari sosialis itu komunis. Tapi komunisnya Karl Marx itu tujuannya adalah menghapuskan kelas. Kenapa kok harus dihapus kelasnya? Karena efek dari revolusi industri, gap antara kaum borjuis dengan kaum buruh itu terlalu lebar. Jadi dia pengen kelasnya dihapus aja, semua punya hak yang sama, semua punya distribusi itu semuanya dapat seperti itu. Tapi tetap yang mengatur adalah pemerintah. Nah, itu versi komunis dari Karl Marx. Nah, terus kenapa sih sosialis sekarang bergeser ke yang berbeda? Karena itu sudah dikembangkan oleh pendiri negara komunis pertama, yaitu Uni Soviet, Stalin. Jadi dia yang mengubah arti, pemaknaan arti distribusi menjadi lebih baik, atau distribusi tidak adanya kelas itu menjadi lebih ke penindasan dengan sentralisme yang terlalu absolut. Jadi pemerintah tapi pengawasan yang terlalu absolut, sehingga menjadikan slogan negara komunis yang versi sekarang adalah negara itu adalah saya, cerminan pemimpinnya, seperti itu. Nah, tapi awalnya sosialis itu tetap tujuannya adalah distribusi tadi dengan lebih baik. Agar lebih baik, maka harus ada otoritas dari pemerintah. Tapi di sini belum absolut loh ya, jadi tidak terpusat ke pemerintah. Karena tujuannya adalah keadilan sosial di bidang ekonomi. Jadi haknya sama, tidak ada kelas-kelas seperti itu. Nah, jadi tetap pemilikan harta yang penting dikelola oleh negara, tapi setiap orang memiliki hak yang sama di bidang ekonomi. Nah, tapi bedanya ya ini, yang ini tadi penghapusan kelas pakai ekonomi tadi, kesamaan ekonomi, yang ini penghapusan kelas tapi pengawasan negaranya terlalu absolut sehingga mengubah pemaknaan komunis itu menjadi yang sekarang. Ini yang namanya Stalin ya. Ini yang namanya Karl Marx. Oke, gitu. Oke. Kemudian muncullah versi sosialismenya Stalin itu namanya adalah varian ideologi militan sosialisme, atau ada yang menyebutnya komunis. Nah, itu sebenarnya pemaknaannya beda. Makanya kalau ada kata komunis, komunis yang mana ya? Oke. Kalau mau saya kasih contoh yang lebih real lagi, Anda tahu tokoh komunisnya Cina, komunisnya versinya ini loh, tapi bukan yang ini. Yang dia membela buruh petani Cina, ada yang tahu siapa namanya? Pertama, yang menerapkan aliran komunis di Cina. Dia menghapuskan kelas, tapi kelas untuk buruh petani. Ada yang tahu nggak? Siapa presiden pertama yang mengibarkan bendera komunis di Cina? Reza, tahu nggak? Mas Riza, oke. Mao Zedong, betul sekali Mbak Dia. Mao Zedong. Iya, tapi nggak yang kemilitan ini loh ya. Dia lebih membreakdownnya dari teorinya Karl Marx seperti itu. Jadi kalau ini buruh, kalau ini lebih ke petani saat itu. Jadi pengen Cina itu memiliki peningkatan di struktur industri, tapi yang didukung oleh sektor pertanian seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian muncullah sistem yang ketiga, yaitu ekonomi campuran. Oke, ini siapa tokohnya? Ini siapa? Ada yang tahu? Kalau tadi kapitalis itu Adam Smith, sosialis itu Karl Marx. Kalau campuran, saya kasih clue, pakai H. Siapa namanya? Bukan Herdiansah tapi ya. Oke. Ada yang tahu siapa? Kira-kira tokoh? Harold bukan Bu? Harold Macmillan. Bukan Harold Domar. Itu Harold Domar sudah lebih modern lagi. H. Anda kalau jawab chat saya harus buka chat. Bukan, H, pakai H Auliana. Kamu pakai G. H. Hegel apa Bu? Yes, betul, Hegel.
Hegel. Panjangnya dari itu bawah. Iya, betul, saya tahu. Oke. Terus sebelum Hegel itu sudah diterapkan oleh Immanuel Kant. Ya, pernah dengar ya Immanuel Kant ya. Oke. Jadi Hegel itu cukup apa namanya? Cukup berani karena saat pertama kali yang mengemukakan adalah Immanuel Kant bahwa kita udah disuguhkan dua sistem ekonomi dan udah tahu seperti ini kurang lebihnya. Nah, gimana kalau kita mix? Tapi saat itu kan banyak sekali pro kontra yang terjadi. Tapi yang berani menggebrak itu adalah Hegel. Hegel mengatakan bahwa oke, kita ambil elemen positif dari kedua sistem itu. Nggak bisa salah satunya. Karena apa? Tujuan Hegel kenapa menggabungkan dua elemen positif itu adalah pingin negara berkembang itu tidak tertinggal. Nah, salah satunya biar dia tidak tertinggal adalah mempercepat pertumbuhan. Nah, kalau dia pengen cepat pertumbuhannya, ya jangan ditekan, jangan ditindas, tapi dikasih kebebasan. Oke, kalau dikasih kebebasan nanti malah terlalu lebar seperti kapitalis, ya enggak. Di situ makanya ada istilah yang namanya pemerintah berbasis pasar. Nah, itu ada istilah baru di ekonomi campuran, yaitu pemerintah berbasis pasar. Tetapi yang masih jadi PR di zamannya Hegel adalah batas antara mana milik pemerintah dan mana milik pihak swasta itu yang perlu disepakati karena tidak ada elemen atau formula yang pasti. Kalau pakai sistem ekonomi campuran itu seperti ini, batasnya pemerintah sampai sektor-sektor ini. Jadi nggak ada, itu tergantung dari negara sendiri yang menerapkan seperti itu ya. Itu dari Hegel. Nah, kita sekarang baru masuk ke Indonesia Raya. Ini adalah Profesor Mubiarto, guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Beliau dengan berani mendeklarasikan dari 3 sistem ekonomi yang sudah jalan, itu tidak ada satupun sistem ekonomi yang sesuai ideologi negara Indonesia. Makanya beliau tahun 80 dengan berani dia mendeklarasikan sistem ekonominya Indonesia itu tepatnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Kenapa harus sama seperti Pancasila? Karena kita punya ideologi Pancasila. Seperti itu. Jadi didasarkan pada ideologinya. Kenapa harus berlandaskan ke gotong royongan? Karena dia pertama kali mengenal istilah sistem ekonomi Pancasila setelah dia membaca bukunya Adam Smith. Kamu kaget. Nah, Adam Smith gawe buku terkait sistem ekonomi Pancasila, ya enggak. Adam Smith itu membuat buku terkait etik. Jadi sebelum Wealth of Nation yang dipakai untuk kapitalisme, dia itu buat buku terkait dengan etik. Etik itu etika moral di dalam kita hidup. Ya, bahwa hidup itu tidak hanya seperti animal yang selalu memangsa. Tapi kok setelah itu dia buat Wealth of Nation ya, bertolak belakang. Nah, dari bukunya Adam Smith itu dia meyakini bahwa yang namanya kehidupan itu kan nggak hanya terkait ekonomi, ada unsur agama, ada unsur budaya, ada unsur sosial yang harus diangkat di situ. Makanya dia melahirkan, oke, sistem ekonominya harus sesuai dengan ideologi kita yaitu Pancasila. Kenapa harus berlandaskan gotong royong? Karena ini sesuai dengan yang pernah dideklarasikan oleh Bapak Muhammad Hatta ya tentang kekeluargaan, tentang gotong royongan yang contohnya itu adalah koperasi. Sebelum ini kan Pak Muhammad Hatta sudah mengembangkan koperasi seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadikan berani Pak Mubiarto untuk mengatakan bahwa sistem ekonomi kita sudah saatnya beralih sesuai dengan ideologi. Apakah itu semua diterima? Enggak semudah itu jalannya ya. Oke, ini adalah yang ditawarkan oleh Mubiarto. Kenapa harus pakai sistem ekonomi Pancasila? 1, karakteristiknya adalah di sini mengangkat koperasi sebagai sokok guru. Kenapa harus koperasi? Kenapa enggak UMKM? Karena zaman dulu dia mereduksi teori dari Muhammad Hatta yang dipakai basisnya adalah koperasi. Yang kedua, ekonomi enggak hanya dilihat dari aspek ekonomi tapi sosial dan moral. Ya, tadi apa? Etik ya. Egalitarianisme berarti equal, semua memiliki hak yang sama, semua juga harus menikmati dari pertumbuhan atau kebijakan ekonomi di negara kita. Dan yang terakhir adalah keseimbangan daerah dan nasional. Ini tepatnya lebih seperti kritik ya, karena saat tahun 80
Kan kita tahu Presiden Pak Harto sistemnya kan sistem pembangunan saat itu memang lebih banyak terpusat ke Pulau Jawa, sehingga ada gap antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, ini karakter yang ditawarkan oleh Pak Mugyarto untuk negara kita. Nah, orang pertama yang langsung melakukan penolakan adalah tokoh ini pengikutnya Adam Smith banget ya. Namanya adalah Lionel Robbins. Nah, dia sesimpel itu. Mungkin Anda masih ingat dulu di dasar-dasar ekonomi, ilmu ekonomi itu ya simple, ilmu yang memilih. Anda memilih sesuatu hal, ya, Anda milih sesuatu hal yang itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Anda. Oke, tapi ya di situ Pak Mugyarto menjawabnya bahwa di dalam kehidupan itu kan nggak hanya aspek ekonomi yang kita penuhi, kita kan juga hidup berdampingan, maka harus ada yang namanya peri kehidupan, ya seperti itu. Makanya dia mengangkat aspek etika, moral, dan agama. Itu dari luar. Yang dari dalam siapa yang tahu ini siapa? Masih hidup sepertinya. Sepertinya iya masih hidup. Ini dulu pegang menteri penting ini di zamannya Pak Harto. Ada yang tahu siapa? Mas Ali? Ali Zainal? Siapa Bapak ini? Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mas Adit, siapa ini Mas Adit? Tahu nggak Mas Adit? Faisal Basri bukan, Bu? Bukan Faisal Basri. Mirip, Bu. Bapak ini bukan ya. Oke, ada yang lain? Tak kasih clue, dia Menteri Lingkungan Hidup dulu zamannya Pak Harto. Emil Salim ya, Bu? Yes, good. Emil Salim ya. Jadi dari pemerintahan saat itu pun juga tidak serta-merta menerima sistem ekonomi kita. Nah, salah satunya adalah Bapak Emil Salim. Itu bahkan disampaikan di dalam surat kabar loh ya, terkait kritisi dia terkait sistem ekonomi Pancasila. Karena jangan-jangan itu tuh hanya sebuah label nama aja, karena pelaksanaannya ya kayak bandul kemarin yang saya katakan. Jadi nggak pasti, yaitu tergantung pemimpin yang sedang berkuasa saat itu. Kalau dia pemimpin itu potretnya condongnya ke kapitalis, ya sudah dia nanti ikutnya ya ke kapitalis walaupun namanya Pancasila. Atau kalau condongnya ke sosialis, ya dia ikut ke sosialis, tergantung si pengambil keputusan seperti itu. Tetapi Pak Mugyarto pun sekali lagi juga memiliki jawaban lain bahwa sistem ekonomi ini sistem ekonomi yang real menurut dia, yang menggambarkan secara utuh seperti apa masyarakat Indonesia. Nah, setelah berbagai macam perdebatan panjang, akhirnya sistem ekonomi Pancasila bisa diterima, dan kemudian ini landasan hukumnya, yaitu Pancasila sila kelima, keadilan, sama pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Oke, saya mau tanya aja kepada Mbak Mas semua. Ayat 3 itu berbunyi, bumi, air, kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Oke. Itu masih relevan nggak sekarang? Kalimat itu, pasal ayat itu. Masih relevan nggak? Coba saya ingin dengar pendapatnya. Kelas B. Kata-kata bumi, air, dan kekayaan alam sudah dikuasai negara itu. Masih relevan nggak? Coba, ada yang mau berpendapat? Coba Mbak Juwita? Juwita? Enggak, Bu. Enggak, kenapa Anda mengatakan tidak? Faktanya yang ada apa? Banyak apa yang ngelola alam itu malah dari perusahaan swasta. Oke. Oke, sudah? Oke, ya. Banyak perusahaan yang mengelola alam itu malah dari swasta. Oke, saya ambil ya. Itu jawaban dari Mbak Juwita. Oke, saya mau ambil yang paling saya dekat aja. Oh, ada lagi jawaban lainnya? Ya, tadi yang jawab Mbak Adila, Bu. Oh, Mbak Adila. Oh ya, sorry. Ya, oke.
Oke, ya terima kasih Mbak Adila. Oke, saya mau ambil contoh saja. Di samping saya, yang saya ini aja keseharian saya dekat dengan PLN Sedayu. Kemudian dekat semuanya ya, rel kereta dekat, PLN dekat ya. Tapi jangan harap karena saya dekat PLN terus ini listrik lancar juga enggak ya. Kita pernah kemarin itu ada kasus 5 hari berturut-turut setiap jam 10 malam sampai jam 1 itu dimatikan. Kebetulan salah satu penduduk di kami itu ada jenderal di angkatan laut dan dia punya usaha gitu loh ya, kayak kafe, resto kayak gitu, sehingga itu kan juga mempengaruhi usahanya. Nah, hari pertama sih nggak ngeh gitu kan. Hari kedua udah ada yang komen, "Dicas loh nanti jam 10 mati." Beneran. Sampai hari kelima. Nah, itu beberapa kali kami lapor nggak ada jawaban, ya seperti biasa sedang ada gangguan, padahal juga nggak ada hujan, nggak ada angin saat itu ya. Akhirnya saat si jenderal itu sudah turun tangan, dia langsung telepon Jakarta kalau sampai hari ke-6 masih dimatikan dengan jam yang sama, itu sebenarnya masalahnya apa. Ternyata dapatlah jawaban bahwa pasokan listrik di wilayah Sedayu itu kan harus memasok listrik nggak hanya di wilayah Bantul, tapi juga di Kudian, Sleman, dan sebagainya. Dan itu kurang. Kalau kurang, maka dari itu yang diambil, yang dikorbankan adalah yang sekelilingnya. Seperti itu. Itu 5 hari loh ya. Oke, dan itu dia berasumsi bahwa itu kan jam malam, udah pada tidur, juga nggak ganggu orang sekolah kok, seperti itu. Itu alasannya ya. Jadi saya terus jadi tertarik sebenarnya di PLN itu gimana sih kok sampai harus mengurangi pasokan di sekitarnya, padahal kita punya hak yang sama, saya juga bayar yang sama, seperti itu. Ternyata setelah saya baca, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Bali, PLN kita itu nggak sanggup. Kita itu udah utang ke swasta. Nah, jadi memang ada beberapa yang saya maksudkan di ayat ketiga itu ada yang sudah tidak pas di sini ya. Itu dilihat dari listrik ya. Mungkin Anda kalau mau bicara tentang air, ada juga wilayah di kita, masyarakat di kita air itu beli, kemudian hutan ya dan sebagainya. Oke, jadi bisa dianalisis sendiri ya. Apakah pasal itu masih sesuai atau relevan ya. Oke. Itu. Nah, kemudian tantangan lainnya padahal sudah disahkan secara hukum, ini yang juga masih menjadi PR-nya adalah masih banyak walaupun secara resmi sudah dikatakan kita sistem ekonomi Pancasila, tapi dukungan politik dari pemerintah itu belum sepenuhnya kita dapat. Plus masih ada beberapa tadi lolosnya titipan asing undang-undang yang itu malah mencederai sistem ekonomi Pancasila. Seperti saya contohkan tadi, umpamanya kita bekerja sama dengan IMF, terus mereka menitipkan salah satu undang-undang di mana dikasih kebebasan. Contoh, dan ini terjadi. Salah satu poinnya adalah di IMF adalah harus memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor Indonesia. Padahal kan nggak bisa sama dong, secara aturan PMA sama penanaman modal dalam negeri kan beda. Posisinya pun porsinya harus 49,51 loh itu ya. Tetap yang paling banyak harus dalam negeri. Nah itu ada pengajuan undang-undang harus sama. Peraturannya harus sama, porsinya harus sama, haknya pun harus sama. Seperti itu. Jadi itu gimana caranya memudahkan para orang asing itu bisa masuk ke kita. Nah itu baru salah satu contohnya, kalau di total ada sekitar 23-an yang sudah lolos undang-undangnya. Bisa Anda cari di artikel atau di jurnal, itu pasti Anda nemu seperti itu. Apa saja yang sudah lolos ya, itu. Nah, sedangkan yang terjadi di Indonesia masih banyak anak-anak kecil yang harusnya dia sekolah ikut orang tuanya cari kerja, atau orang yang sudah sepuh harusnya sudah istirahat masih harus bekerja. Kemarin itu saya tuh kalau pas tiket ke kampus itu pas ada aja depan saya itu ada bapak-bapak pakai motor Star. Anda masih tahu nggak motor Astrea Star Honda? Bukan Honda 800 ya. Ini agak mudaan dikit. Dia pakai sarung. Dia kan motornya nggak matic ya. Jadi kalau pakai sarung, pakai karung, bawa karung, itu kan nggak semudah kalau membawa matic gitu kan ya. Jadi agak resah itu loh bawanya. Saya dari belakang udah iki mau tak selip tapi aku nyenggol karena udah agak sepuh ya. Kayak gitu. Terus saya liatin di perempatan ternyata karungnya itu isinya bungkusan Mak Eman itu loh.
pakai kertas sama daun, dikasihlah itu kepada tukang-tukang becak yang kanan kiri. Terus pernah juga saya tanya sama tukang becak, Pak, kalau sehari dapat berapa? Dia itu pada nggak pulang loh ya. Anda pikirkan ada yang dari asalnya mana, Solo, Pemalang, itu terus dia pulangnya kapan? Terus dalam satu hari yang mau naik siapa kalau pas sekarang kayak gini, kondisinya pandemi kayak gini. Nah, jadi bersyukurlah lah Anda atau mungkin kita semua yang masih dikasih hidup dan dikasih kemudahan mencari rezeki ini. Yang lain di luar sana itu masih banyak yang berjuang. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi sistem udah selesai. Kita sekarang masuk ke fungsi kebijakan. Kemarin sudah kita breakdown kebijakan yang akan kita bahas ada 3. Masih ingat nggak kebijakan apa saja? Coba. Ramadan, kebijakan yang dipakai pemerintah kita untuk menstabilkan ekonomi kemarin ada 3 apa aja, Mas? Ramadan Putra, bisa dibantu dijawab? Makro. Ya, masuk makro, tapi kebijakan apa? Bentar, Bu. Ya, kebijakan apa kemarin? 3 yang sering dipakai negara kita untuk menstabilkan ekonomi. Moneter. Ya, oke. Terus apa lagi? Fiskal. Fiskal. Satu lagi yang miliknya Presiden Ronald Reagan. Janitra udah jawab. Betul, penawaran. Mungkin yang paling asing yang mana bagi Anda? Penawaran. Oke, ya. Kalau moneter udah jelas ya. Moneter itu berarti pelakunya adalah BI ya, gimana caranya menstabilkan ekonomi, bisa dengan operasi pasar terbuka, bisa dengan diskonto, naikkan turunkan suku bunga, kredit selektif dan sebagainya. Fiskal berarti terkait tentang pembelanjaan negara dan pajak. Penawaran itu pelakunya produsen. Jadi Anda coba bayangkan seorang presiden Amerika Ronald Reagan itu nggak percaya sampai dia itu krisis kepercayaan terhadap kemampuan bank sentral saat itu dan juga pemerintah untuk mengatasi inflasi di Amerika, sehingga dia kepingin rakyat Amerika itu tetap bisa berjuang di tengah inflasi ya dengan cara dia tetap produksi walaupun inflasi ojo ngasih bangkrut, produksi terus. Dari produksi itu dia kan tetap menggunakan tenaga kerja yang dia gunakan tetap dapat penghasilan sehingga tetap bisa berkonsumsi, konsumsinya kan jadi naik. Gitu terus lama-lama maka akan mengurangi tingkat inflasi karena konsumsi agregatnya, pengeluaran agregatnya naik. Tapi ada catatan di sini. Produsen tidak boleh menaikkan upahnya. Nah, nanti kalau produsen menaikkan upah di saat inflasi itu masih tinggi, kok produsen menaikkan upah, nah itu malah nanti akan memicu yang terjadinya jumlah uang beredar semakin banyak. Jadi tetap produksi tapi tingkat upahnya sama. Tapi kalau inflasinya udah turun, mau dinaikkan upahnya boleh untuk reward untuk tenaga kerjanya. Maksudnya dia masih bisa bertahan di era inflasi saat itu. Gitu ya, itu sepintas saja ya. Oke, ketiga kebijakan ini moneter, fiskal sama penawaran itu nanti akan dibagi menjadi 4 fungsinya. Yang pertama progress, yang kedua stability, ketiga justice. Ini kok stability meneh? Ini yang betul freedom ya. Freedom ya. Jadi progress, stability, justice dan freedom. Oke, kita bahas satu persatu sekarang. Yang dimaksud kebijakan ekonomi progres itu artinya adalah kebijakan yang itu bisa mendongkrak, bisa menaikkan pendapatan per kapita kita. Kira-kira apa ya yang bisa menaikkan pendapatan kita? Ada versi cepatnya, ada versi lambatnya. Ada 2 pilihannya. 1, negara kita melakukan investasi dalam bentuk barang atau menginvestasi dalam bentuk human investment, manusia, pengembangan sumber daya. Kalau ini jelas sudah dilakukan. Nah, ini yang agak lama. Saya kasih contoh. Ada satu negara, saat dia pecah dari negaranya, jadi ada satu negara pecah, nah dia berdiri sendiri, dia didatangi IMF. Jadi negara yang baru mau memulai mendirikan suatu negara baru, pasti kan butuh yang namanya suntikan dana. Untuk dia mendongkrak ekonominya, untuk menstabilkan ekonominya. Saat IMF datang, dia nggak
komentar apapun untuk meminta utang dari dia. Yang dia lakukan, yang jawaban saat itu, jawaban presidennya adalah mengatakan seperti ini. Saya menjadikan pondasi negara saya bukan berdasarkan hutang, tapi pondasi negara saya adalah melalui pendidikan, yaitu human investment. Diketawain dong sama IMF. Pendidikan itu nanti hasilnya itu lama. Nah, saat itu ya dia nggak apa-apa, karena walaupun saya menginvestasikan pendidikan hasilnya lama, tapi dari mereka itulah yang akan menjadi aktor di negara ini untuk jalan. Maka dari itu sekarang negara ini termasuk jaya. Ada yang bisa nebak negara apakah ini? Negara apakah ini? Negara mana? Di kawasan Asia ini. Ada yang tahu nggak? Kawasan tetangga kita, Asia Timur. Brunei Darussalam. No, Asia Timur kok. Brunei enggak. Ada yang tahu? Asia Timur. Dia mengekspansinya pendidikan, fondasi awalnya. Jadi dia benar-benar percaya bahwa yang akan mendongkrakkan negaranya itu ya kualitas dari penduduknya. Jepang, Bu. Enggak, no. Korea Selatan. Yes. Kan tadi sudah saya bilang, dia pecah. Korea Selatan. Anda mau mencengangkan lagi? Saat dia berdiri di 4 tahun pertama, dia sudah mendeklarasikan bahwa negara ini melakukan ekspansi di bidang pendidikan. Dia tidak tanggung-tanggung, saat itu APBN yang dia punya disumbangkan 24%-nya adalah untuk pendidikan. Sedangkan kita sekarang aja 20% ya. Oke. Saat itu baru membukakan mata negara-negara dunia bahwa oke, dengan ekspansi pendidikan ternyata juga bisa menghasilkan negara yang stabil seperti itu. Nah, akhirnya tahun 84 muncullah ide di Indonesia. Oh iya, aku ya tak ekspansi pendidikan. Saat itu berdirilah SD Impres. Sehingga saat tahun 1984 Indonesia tercatat mayoritas penduduknya adalah lulusan SD, lulus SD. Terus mesol loh ya. Sekarang itu lulusan SMP aja belum 100% loh, masih 98. Lulusan SMA sama SMK. SMK yang paling miris ini ya. SMK itu yang melanjutkan maksudnya dalam artian melanjutkan kuliah atau kerja itu masih sangat minim. Nah, sedangkan mereka sudah lulusannya sarjana. Itu kita bisa ambil contoh dari itu yang namanya ekspansi pendidikan. Gitu ya. Oke. Jadi bisa loh ya seperti itu. Nolak no. Indonesia jangankan nolak, mah dingkluk gini sama presidennya IMF. Coba lihat di YouTube judulnya gini. Keangkuhan Presiden IMF saat Presiden Soeharto pinjam uang untuk terakhir kalinya sebelum dia dikudeta. Nah, itu dari attitude-nya kelihatan keangkuhannya. Kan ada tuh pakar ekspresi ya kalau zaman sekarang. Nah, itu ya. Oke, berarti kalau Jepang nggak masuk ini, Jepang juga bagus. Kalau Jepang bukan lebih ke pondasi pendidikannya, tapi sistemnya. Jadi kita itu kebalik kalau di Jepang. Jadi di Jepang itu yang ngajar anak TK, SD, itu malah yang profesor-profesor. Karena apa? Yang paling susah itu yang paling bawah, karena dia yang menanamkan karakter. Anak TK di sana itu belajarnya cuma 2 hal kok, mandiri sama disiplin. Mandiri, dia akan dikasih tugas bawa tas gede sendiri, tas makanan, terus tas tugas, pokoknya sampai 3 tas. Coba Anda cek di Indonesia, kalau pas luring itu, anak-anak dijemput orang tuanya. Bahkan saya kalau berangkat dulu kerja itu kadang ada bapak-bapak seragamnya tentara, bawa tas anaknya perempuan tulisannya Anissa Ibnu Abbas kelas A, yang bawain bapaknya, anaknya di depan. Kadang ada yang masih diantar itu masih tidur. Di Jepang nggak ada, ya itu udah pakai sendiri. Terus kalau olimpiade itu anak kecil yang menang kan Indonesia. Mereka enggak, karena mereka yang ditanamkan karakter. Seperti itu. Ya, itu untuk membuka wawasan kita. Ternyata ada juga ya ekspansi itu tidak hanya di bidang ekonomi tapi pendidikan. Oke, stability. Stability berarti untuk mencapai memudahkan ekonomi progres tadi. Progres tadi kan meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, ini untuk membantu agar pendapatan kapita itu tadi naik. Pakai kebijakan apa? Ya tadi yang sudah Anda jelaskan. Fiskal, moneter, sama penawaran yang tadi saya sudah
Jelaskan di depan ya. Fiskal berarti terkait pajak, moneter terkait BI, instrumennya dan penawaran tadi, produsennya yang diminta untuk memproduksi agar tetap mencapai efisiensi. Tapi catatannya nggak boleh menaikkan upah sebelum tingkat inflasinya turun. Kemudian ini justice. Justice itu berarti distribusi pendapatan atau kesamaan bidang. Nah, yang kita punya adalah mewujudkan pembangunan inklusif. Sebenarnya ini nanti akan dibahas kelompok 6, tapi yo tak kasih awalan lah ya. Bukan salah satu ya, indikator dalam pembangunan inklusif itu tidak hanya, kemarin kan saya sudah sampaikan, tidak hanya terkait semua orang bisa merasakan, tapi dibagi jadi 7 poin. Salah satunya nanti di sini ada kemiskinan, ada pendidikan, ada kesetaraan gender. Coba saya tanya, kalau di tingkat pendidikan di kita masih sudah terpenuhi belum kesetaraan gendernya di pendidikan? Kesetaraan gendernya sudah terpenuhi belum? Sepertinya udah, Bu. Udah ya. Nah, padahal kesetaraan gender itu nggak hanya dilihat dari pendidikan, kita juga bisa lihat contoh porsi perempuan, suara perempuan di DPR itu sudah atau belum. Nah, itu juga termasuk ya. Jadi inklusif itu tidak hanya terkait pendidikan, tapi ada 7 topik nanti yang akan dibahas oleh kelompok 6 ya selanjutnya. Kemudian freedom itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana kondisi pemerintah dalam mengambil kebijakan tetapi tidak merugikan salah satu pihak. Contoh, kita bicara upah saja. Coba saya tanya, upahnya yang ditetapkan di Indonesia itu sudah pro buruh sama pro pengusaha belum? Menurut Anda, yang sepemahaman Anda? Upah yang sudah ditetapkan di negara kita itu sudah bisa mengcover kebutuhan buruh dan sudah disesuaikan dengan kemampuan pengusaha atau belum? Sudah atau belum? Coba Sultan, sudah atau belum Mas? Upahnya di negara kita. Halo, ya Bu. Ya, sistem upahnya di Indonesia itu sudah disetujui pro buruh, pro pengusaha belum? Atau masih kayaknya ini masih kurang Bu gitu kan? Menurut Anda gimana sistem pengupahan kita? Kalau sistem pengupahan ya setahu saya itu kan ikut apa namanya? Ikut apa? Itu UMR itu tuh, Bu. Tapi ya Betul. tapi ya kayaknya masih sering banyak yang demo juga berarti. Oke, berarti Kayaknya belum belum. sesuai ya. Ya, Oke. belum sesuai. Oke, sekarang tak kasih tunjuk kenapa sistem kita kok susah banget tuh upah itu menentukannya, sedangkan kayaknya di negara-negara lain apakah ya sama dengan kita. Jadi perbedaan mendasarnya adalah itu sampai dicermati sama ILO loh ya. Setiap kita hari buruh itu kan salah satu tuntutannya adalah menaikkan upah buruh. Ya toh? Nah, ILO itu selalu mencermati kenaikan upah buruh itu boleh dilakukan, bahkan 1 tahun boleh dilakukan lebih dari 1 kali. Asalkan itu memang benar-benar berdasarkan produktivitasnya, tenaga kerjanya produktivitasnya bagus, meningkat, ya udah ditingkatkan. Tapi bukan karena penekanan, ada buruh, demo dan sebagainya, ya ditingkatkan. Nanti yang terjadi adalah dikabulkan itu upah naik. Tapi kalau sudah 2-3 bulan jalan, pengusahanya wis kolab. Kalau pengusaha kolab, ya udah dia yang bertindak, dia akan melakukan PHK. Wis titenono wis mesti seperti itu. Jadi itu cuma jalan sementara, sehingga kadang di lingkungan buruh itu cuma dikatakan, besok hari buruh kamu mau meningkatkan gaji, ya sudah naik cuma 3 kali habis itu kehilangan. Atau kamu tetap diam aja, tapi digaji segini. Seperti itu. Berarti di tempat kita sama dong Bu, kayak teorinya Adam Smith full employment. Masih ada banyak orang yang kerja tapi dihargai atau dikasih upah di bawah upah pasar. Masih ada, Mas. Banyak, nggak usah masih ada ya. Seperti itu. Padahal penghitungan upah itu sudah sangat rigid sekali. Jadi kalau kita tanya jadi versi buruhnya, wah upah ini tuh baru mengcover semua kebutuhan saya. Tapi kalau kita sudah lihat seperti apa penentuan penghitungannya, itu juga sudah lumayan loh kalau dibandingkan zaman-zaman dulu. Kalau dulu zamannya Pak Harto, upah itu hanya meliputi 6 hal.
Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi. 6. Sekarang itu 24. Jadi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, ke rekreasi, masuk di eranya Pak Jokowi itu rekreasi dianggarkan. Terus nanti dari sandang itu masih dikasih poin lagi, kamu punya pakaian tidur berapa, terus kamu punya spray berapa, di rumah punya setrika enggak, terus kamu punya ikat pinggang enggak, kamu punya rice cooker enggak, kemudian sampai hal-hal kayak gitu, itu nanti dihitung. Kalau kamu ngontrak atau kamu ngekos, bayarnya per bulannya berapa, itu sampai dihitung sedetail itu. Baru nanti dikalikan dengan tingkat inflasinya. Itu masih juga dinilai belum mengcover kebutuhan. Seperti itu. Ya nggak ada habisnya nanti ya kalau kita ini. Ya yang penting seperti itu tadi. Kalau ILO mengatakan nggak apa-apa, sah-sah saja meningkatkan, tapi harus disertai dengan produktivitasnya juga meningkat seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh yang terjadi di Indonesia. Saya akan suguhkan 2 kepemimpinan ya secara sepintas aja. Ini yang menerapkan sistem ekonomi sosialis dan ini yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis ya. Untuk yang sosialis terlebih dahulu karena saya mengurutkannya sesuai dengan tahun 61 dan 69 selama 8 tahun kita ada namanya PNSB yaitu Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Oke, jadi tujuan dari sistem ini kita melakukan atau membangun negara kita itu dengan modal yang kita punya. Jadi benar-benar nasionalis lah. Yang kita punya aja. Kalau nggak punya ya wes usah. Nah, makanya tujuannya sangat simpel. Saat itu adalah gimana dalam waktu 8 tahun itu kita bisa memenuhi kebutuhan pangan. Atau istilahnya kita bisa swasembada pangan. Salah satunya caranya perbankan nggak boleh dikuasai oleh swasta, itu harus dikuasai oleh negara karena dia sebagai sumber pembiayaannya. Tapi sekarang saya tanya, ini tercapai nggak swasembada pangan di eranya Pak Karno, tercapai tidak? Ada yang tahu? Tercapai nggak swasembada pangannya? Tercapai enggak? Coba. Tercapai enggak swasembada pangannya di eranya Pak Karno? Dalam 8 tahun loh ya. Lama loh itu. Tercapai enggak? Ada yang tahu enggak? Kita swasembada pangan itu eranya siapa? Pak Harto. Nah, berarti pas zamannya Pak Karno ini kan enggak tercapai. Nah, ini dengan sistem karena tadi modalnya adalah dengan apa tadi? Dia hanya menggunakan modal sendiri. Kan sosialis. Ya. Pokoknya semuanya diatur oleh negara lah ya. Pembiayaan juga negara. Tidak memberikan kesempatan orang asing untuk masuk. Nah, tapi sistem berikutnya itu ditunjukkan oleh Pak Harto. Pak Harto sudah dari awal membuka keran. Jadi dia jangankan investor asing, dia malah buat ini kok forum-forum negara yang mau ngutangin Indonesia ya. Itu dan banyak yang masuk. Ini pencapaian dengan sistem ekonomi kapitalisnya Pak Harto. 1 swasembada beras atau swasembada pangan itu sekitar tahun 84 tercapai dalam Repelita yang ketiga. Indonesia masuk ke tinggal landas. Tinggal landas itu Indonesia masuk ke sektor industri, tapi industrinya bukan industri manufakturnya kayak negara-negara asing ya, dia lebih industrialisasi di bidang pertanian. Kemudian mencapai trilogi pembangunan. Ada yang tahu isi trilogi pembangunannya Pak Harto apa? 1. Apa isi triloginya? 1. Halo, apa isi trilogi pembangunannya Pak Harto? Coba saya tanya. Alvina? Mbak Alvina bisa di-open mic-nya? Ya, Bu. Ya, trilogi pembangunannya Pak Harto apa? Isinya apa Mbak Alvina? Trilogi berarti 3. 3 prinsip dasarnya Pak Harto menjabat itu apa? Stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
sama terus? pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Oke, good. Base 3. Dengan sistem kapitalisnya itu tercapailah 3. Walaupun sebenarnya pemerataan ini masih PR ya. Oke, stabilitas. Kita ambil dulu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi salah satu pencapaiannya Pak Harto adalah satu-satunya presiden yang mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 7%. Silahkan Anda cari setelah 7% ada nggak yang lebih itu selain Pak Harto ya. Stabilitas ekonomi itu dalam artian adalah kita bisa mencapai swasembada pangan, kemudian pengakuan dari negara luar terhadap Indonesia sangat luar biasa. Kemudian pemerataan masih PR karena memang kita tahu sendiri bahwa pembangunan di era Pak Harto itu kan lebih banyak terpusatnya di Pulau Jawa seperti itu. Nah, itu adalah 2 gambaran, 2 sistem ekonomi yang pernah Indonesia lakukan ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 2 dan ini bisa Anda bandingkan. Seperti apa keduanya, hasilnya seperti apa. Oke, selesai untuk materi kita. Tadi saya bilangnya 1 jam ya. Kita tadi mulai jam 1:10 ya, apa-apa. Habis ini kita ambilnya. Lihat sebenarnya poin-poin utamanya itu sebenarnya ekonomi Pancasila sama ekonomi kerakyatan itu beda atau sama. Oke. Kalau Anda tanyanya ke versinya Mubiarto pasti dia mengatakannya berbeda. Tetapi sistem ekonomi saya agak keselip tadi ya. Jadi Pak Mubiarto itu sampai disidangkan berkali-kali untuk bisa mendeklarasikan sistem ekonomi Pancasila karena masih banyak orang yang tetap nggak bisa menerima sistem ekonomi Pancasila. Tapi kalau teorinya, skemanya mereka tahu, paham seperti itu. Akhirnya untuk meredamkan berbagai macam omongan dari berbagai pihak karena yang melakukan tanggapan itu kan nggak hanya dari yang kontra kan nggak hanya dari Indonesia dalam zaman juga luar. Akhirnya waktu masanya Revision Baswer itu digantilah istilahnya menjadi ekonomi kerakyatan seperti itu. Tapi alasannya adalah untuk meredam emosi seperti sekarang ini Mas. Contoh FA itu mau dibuat branding Mas. Branding FA itu mau konsepnya nggak bright. Bright itu udah ada, pink itu udah ada. Nah, adalah branding yang mau ditawarkan itu adalah teknologi pendidikan. Saat orang pertama kali mendengar teknologi pendidikan, saya mesti mikirnya manajemen gimana, akuntansi gimana. Karena mereka belum tahu konsepnya seperti apa. Tapi kan udah kata pendidikan, mereka kan dari murni seperti itu. Nah, untuk meredam omongan-omongan itulah kemudian menggunakan istilah lain. Tapi konsepnya hampir sama. Gitu Mas Adit, saya umpamakannya seperti itu. Oke, bisa diterima? Oke, sip. Lain Terima lagi, kasih, Bu. silahkan. Oke, saya tuh kalau ngomongin Cristiano Ronaldo itu attitude-nya patut dicontoh ya Mas, Mbak semuanya. Jadi ada moto yang mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan Anda, maka semakin tinggi pula profesionalitasmu. Semakin tinggi tingkat pendidikan Anda, semakin tinggi pula attitude-mu. Itu nggak mesti. Ronaldo aja cuma lulusan SD, tapi dia bagaimana penghormatan dia kepada orang-orang yang berjasa di hidupnya sangat luar biasa. Sekarang itu yang masih dia cari adalah orang yang kasih dia makan di McD, makanan sisa, ibu-ibu pegawai McD, dan dia belum nemu ibu itu sekarang masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup mau disejahterakan. Kayak gitu tuh langka loh ya. Banyak orang yang sudah pendidikannya tinggi, dapat jabatan, tapi dia lupa sama orang-orang yang berjasa di hidupnya. Quote untuk hari ini. Mas Dimas sudah on cam. Oke, ada lagi yang mau tanya? Satu lagi ya, terakhir ya, sebelum nanti kita ambil nilai. Mas Dimas kayaknya mau tanya? Tidak, Bu. Oh ya, tapi udah on cam ya. Oke, kok gelap banget. Oke, baik. Kalau begitu tidak ada yang mau bertanya hari ini? Saya, Bu. Oh ya, Izin Risa. bertanya. Ya, oke. Bu on cam gini loh. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi campuran itu berbeda. Tapi pada prakteknya itu sekarang kan ya sama. Seperti, nah itu bagaimana ya Bu? Maksudnya dikatakan perbedaannya itu di sebelah mana itu loh? Oke. Bedanya banget. Di dalam mix ekonomi itu dia hanya mengatakan bahwa komponennya adalah kita mereduksi dari sistem kapitalis dengan sosialis. Tapi itu kapitalis yang murni sama sosialisme yang murni. Belum dibaurkan dengan
sistem karakteristik dari negara yang menerapkan. Sedangkan kenapa tadi saya katakan sistem ekonomi Pancasila itu di luar dari mix, karena ekonomi Pancasila itu nggak bisa disamakan dengan campuran, karena kita sudah memolesnya banyak yang dipoles. Kita nggak hanya sekedar mengambil kapitalisme yang bagus, tak terapkan, sosialis yang bagus, tak terapkan, udah selesai. Sistem kita itu ada aspek agama loh, Mas. Ada aspek moralnya, ada aspek sosial dan budayanya. Tadi, makanya di depan saya katakan, itulah keistimewaan yang diangkat oleh Mubiarto. Yang dikatakan di situ tuh mengangkat peri kehidupan lainnya selain ekonomi. Dan di karakteristik keduanya Mubiarto juga ditulis di situ, bahwa ekonomi itu digerakkan bukan hanya dari ekonomi, tapi ada aspek lainnya. Seperti itu. Begitu Mas Risa? Iya, Bisa Bu. diterima? Oke. Makasih, Bu. Oke, ya, sip. Cukup ya tanya jawabnya ya. Oke, kalau begitu hari ini saya yang akan tanya. Silahkan seperti yang kemarin saya sampaikan, hari ini kita ambil nilai pertama untuk kelas B, ya. Ambil nilai pertama untuk kelas B. Kemarin sudah dibagi 6 kelompok, betul Mas Adit? Koreksi kalau salah. Sekarang silahkan yang on cam